Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Jumat tanggal 13 September 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasa kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG yang hari ini ditutup hijau. Sempat ATH lagi ya untuk IHSG, sempat ke level 7.833 ini harga tertingginya untuk hari ini, close di 7798. Secara teknikal masih sama ya, untuk support resistennya ini untuk IHSG masih mencoba naik terus ya. Semoga aja sih bisa ngejar resistennya di 40-an. Mungkin ketika IHSG udah berada di level ini, sebagian teman-teman yang udah floating profit kalau mau diamankan ya, kalau enggak juga disclaimer. Oke, itu untuk indeks IHSG secara teknikal supportnya jadi 7.589-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 12 September untuk aslinya masih net buy. Hari ini cukup banyak ya, khususnya di saham BBCA paling banyak net buy 223,4 M. Selain di saham BBCA juga aslinya masuk di Bank BRI, BRIS, Telkom, Brand, Goto juga hari ini aslinya masuk ya. Harga sahamnya naik ke resisten, nanti kita akan coba cek. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada NITS, BSDE, Harum, INKP ya. Cuman secara nilai nggak sebanyak asing masuk. Yang paling liquid hari ini Adaro ya, nilai transaksinya 2 triliun lebih. Tapi aslinya cuma net buy 36,4 M. Walaupun seperti itu harga sahamnya naik tinggi ya. Nanti kita juga akan cek untuk saham Adaro. Kalau lihat transaksinya hari ini aslinya masuk cukup banyak ya. Semoga aja untuk besok Jumat itu trennya masih bisa naik ya. Kalaupun turun untuk koreksi wajar untuk indeks IHSG. Mungkin seperti itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu. Oh ya, kalau kita lihat juga untuk indeks globalnya hari ini indeks Asia sebagian besar hijau ya. Bahkan untuk Nikkei ini naiknya cukup tinggi 3% lebih. Selain itu juga untuk indeks US semalam hijau semua. Bahkan Nasdaq 2% lebih, S&P 500 1% lebih. Jadi emang ini indeks Eropa juga masih running trade ya, masih hijau-hijau. Jadi sebenarnya faktor eksternal pun juga ngaruh ya kalau indeks US pada hijau ya. Semoga aja IHSG besok juga masih hijau. Mungkin sebelum melihat market buka ya, lihat dulu untuk indeks globalnya gimana. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan coba lihat dulu saham BBCA yang hari ini aslinya masuk paling banyak. Harga sahamnya masih bisa bertahan di atas 10.400 ya, cukup bagus. Ini close di 10.475. Semoga aja sih besok masih bisa naik breakout di atas 10.500 ya. 10.500 itu harga tertingginya kalau beberapa hari kemarin sih, pas tanggal 21 sama 29 Agustus. Hari ini pun juga sempat nyentuh 10.500, tapi masih belum bisa break di atas itu. Semoga aja besok bisa breakout di atas itu. Kalau aslinya masih terus masuk, volumenya bagus ya, mulai ngejar 11.400an untuk saham Bank BCA secara teknikal seperti itu. Selama nggak jebol aja 10.400 ini sih, mungkin pantau level 10.400 ya untuk besok Jumat. Semoga nggak jebol di bawah ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 12, ini aslinya net buy lumayan banyak 223,4 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BBCA hari ini tanggal 12 September secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang yang masuk didominasi sebagian asing, YU, ZP, CC ya. Untuk YU, ZP sama CC-nya mereka versi asing. Bahkan kalau kita perhatikan antara nilai transaksi dan net buy-nya ini nggak beda jauh. CC nilai transaksinya 122,9 M dan net buy 122,2 M. Kemudian BB net buy 56 M-an, nilai transaksinya 60,9 M. AI juga hampir seluruh transaksinya buy, bahkan ini untuk AI di saham BBCA. Kemudian YU net buy 144 M, ZP net buy 126,7 M. Kemudian yang paling banyak jualan untuk aslinya di saham BBCA ada DR, BK, DX ya, cuma secara nilai masih lebih banyak yang masuk.
Jadi untuk aslinya netbuy di saham BBCA, untuk lokalnya jualan net sell. Untuk besok ya ini sih, semoga aja ini bisa bertahan di atas 10.400 sudah cukup bagus, apalagi kalau bisa break di atas 10.500 ya itu mulai uptrend uji 11.400-an ya. Semoga aja sih tahun ini ya bisa ke sini. Kalau bisa, kalau enggak ya kita ikuti aja untuk perkembangannya. Secara tren sih masih bullish ya kalau untuk jangka panjang. Oke, itu untuk saham BBCA. Kalau mau masuk untuk jangka panjang ya sebenarnya kalau belum punya posisi sama sekali di saham BBCA agak terlalu ini ya, kurang menarik, soalnya ini udah di atas, udah di pucuk. Amannya kalau mau entry lagi dengan jumlah yang banyak itu nunggu koreksi. Mungkin seperti itu ya untuk saham BBCA. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Ini yang aslinya sih juga masuk ya harga sahamnya, tapi nggak kemana-mana. Masih sideways untuk saham BBRI, trennya masih konsolidasi seperti ini. Resisten kuatnya masih di 5250, 5275. Beberapa kali mencoba breakout gagal terus, dan hari ini masih bertahan di bawah itu. Kalau lihat transaksinya sih aslinya masuk, semoga ini pertanda bagus ya, besok bisa rebound. Cuman kalaupun nggak naik ya kemungkinan masih sideways. Ini untuk aslinya masuk sebanyak 190,1 M untuk hari ini aja. 190,1 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBRI hari ini tanggal 12 September, secara keseluruhan untuk asingnya yang akumulasi ada KZ, cuman yang keluar juga asing nih paling banyak BK ya. BK versi asing net sell sebanyak 111,1 M, kemudian ZP versi asing net sell 18,6 M, NI net sell 13 M-an. Kemudian yang akumulasi untuk asingnya ada KZ ya sebanyak 265,5 M. Selain KZ ini RX juga masuk 26 M-an, YU, BB, CC versi asing juga net buy. Untuk lokalnya sendiri jualan net sell ini sebagian retail pada keluar ya. Untuk besok ya semoga aja bisa naik untuk saham BBRI. Ya kalau naik ya masih pantau resistennya di 5275, 5250. Semoga aja sih bisa breakout dalam waktu dekat ya. Apalagi kalau BBCA udah mulai ngejar resisten selanjutnya itu yang di 11 ribuan ya, semoga aja BBRI juga bisa breakout di atas 5275. Nah, mungkin seperti itu untuk saham BBRI. Buat teman-teman yang masih entry di area konsolidasinya ini dan misal floating profit belum banyak-banyak banget ya sabar aja ya. Semoga aja bisa break dalam waktu dekat dan mulai ngejar 5725. Ini masih mencoba buat breakout di atas 5275 untuk saham BBRI. Oke, itu untuk saham BBRI, semoga aja besok bisa nguji resistennya di 5275. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini koreksi turun ke 7.300 ya, bukannya naik ngejar 7.500 malah koreksi ini untuk saham BBRI. Semoga aja koreksinya wajar ya. Kalau lihat hari ini sih aslinya masuk tapi nggak terlalu banyak kalau nggak salah ya tadi. Bank Mandiri hari ini aslinya net buy sebanyak 28 M ya, untuk nilai transaksinya 500 M aja, jadi ya nggak rame-rame banget sih untuk saham Bank Mandiri untuk hari ini. Kalau kita lihat lebih detail coba untuk saham Bank Mandiri. Untuk transaksinya sih hari ini cukup didominasi oleh asing ya, asingnya lebih banyak yang masuk paling banyak OD, bahkan OD versi asing ini 100% buy ya di saham Bank Mandiri. Kemudian BB versi asing juga cenderung akumulasi net buy 42,7 M, KZCU net buy. Untuk lokalnya sendiri yang keluar kok lokal ini asingnya ya, yang keluar ada BK, AK, ZP. Lumayan banyak juga sih, cuman secara nilai lebih banyak yang masuk untuk asingnya hari ini di saham Bank Mandiri. Untuk lokalnya net sell. Untuk besok sih semoga saja ini bisa naik ya, hari ini cuman koreksi wajar. Kita lihat aja di awal market untuk saham Bank Mandiri besok gimana. Kalau langsung merah
jangan buru-buru buat nambah muatan ya, karena supportnya kalau langsung merah berarti balik lagi di 7075, cuman kalau langsung hijau ya mulai ngejar 7500. Ini resistennya dan harga tertinggi juga untuk saham Bank Mandiri. Bisa breakout di atas itu otomatis ATH ya untuk saham Bank Mandiri, nyusul BBCA. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Atau buat teman-teman yang misal masih minat nih masuk di saham Bank Mandiri ya, disclaimer sih ini pas di area support 7300 setelah histori, siapa tahu besok hijau ya, target price-nya di 7500. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali ke disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS hari ini naik koreksi atau naik cukup tinggi. Kemarin naik, hari ini naik lagi. Kemarin naik disertai akumulasi oleh asing. Ya, hari ini naiknya cukup tinggi, 4% lebih. Untuk resistennya masih di 2950. Semoga aja besok bisa nyentuh resistennya di 2950. Buat teman-teman mungkin yang tadi sempat ambil posisi di support ya, di sini ya ambil di 2770-an ya, target price-nya di 2950-an kalau untuk swing ya. Atau kemarin yang udah ambil di bawah ini support yang di 2630, udah floating profit lumayan ya. Kalau mau taking profit sekiranya berat buat breakout besok di atas 2950 ya, nggak ada salahnya buat diamankan ya. Takutnya gagal breakout malah koreksi turun kan sayang. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BRIS apakah masih diakumulasi oleh asing? Ya, asingnya masih net buy cukup banyak untuk hari ini. Banyak 101,7 M ya dari kemarin ini. 2 hari terakhir ini untuk asingnya net buy 200-an M lebih. Jadi itu cukup banyak. Hari ini pun asingnya belum keluar ya. Semoga aja besok masih bisa naik di awal market untuk saham BRIS. Untuk target price-nya ya tadi itu di resistennya. Untuk hari ini tanggal 12, untuk asingnya yang masih ada BK, KZ, AK, CC, ZP versi asing. Yang keluar hitungannya juta aja, jadi hari ini diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya jualan ya, akumulasi asing lebih banyak daripada lokal jualan. Harga sahamnya naik lumayan tinggi ya, semoga aja besok bisa breakout di atas 2960. Tapi kalau gagal atau belum bisa breakout, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit kalau mau sebagian diamankan, disclaimer ya. Takutnya kalau gagal breakout malah koreksi turun ya, apalagi IHSG juga misal ikut-ikutan koreksi untuk saham BRIS, nanti bisa ke 2770-an lagi kan sayang yang udah floating profit. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Mungkin skenario-nya akan naik dulu ini, nguji resistennya apakah berhasil breakout atau enggak. Kalau gagal breakout turun, tapi kalau berhasil breakout naik mulai ngejar 3400-an ya, lumayan 3500 sorry, itu resisten selanjutnya untuk saham BRIS. Misal besok bisa breakout di atas 2950. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Saratoga SRTG yang hari ini naik cukup tinggi ya. Adaro naik, SRTG juga naik langsung ke gap atas tadi di awal market, langsung open gap atas, ngegas ke level 2760. Secara technical ya sebenarnya kurang bagus ya, ninggalin gap up yang lumayan lebar. Coba kita lihat dulu untuk area support resistennya di level berapa. Ini udah naiknya lumayan tinggi ya untuk saham Saratoga ini. Beberapa hari terakhir ini udah mulai uptrend, secara technical juga ini udah mulai uptrend. Naik sideways, breakout naik, ini kemarin sideways juga, hari ini langsung ngegas 20% ya. Ini ninggalin gap up sih kurang bagusnya, tapi ya semoga aja ketutup masih besok-besok ya. Secara trend mulai uptrend. Kalau kita lihat secara technical untuk area supportnya ada di sini berarti ya. Ya di 2600 supportnya, dan besok kalau naik resistennya ada di 2920-an. Ini resistennya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk SRTG tanggal 11, hari ini tanggal 12 sorry. Ini tanggal 12 September untuk asingnya net buy 38 M-an lebih. Kalau kita lihat lebih detail SRTG hari ini tanggal 12 September secara keseluruhan sih
Ada yang distribusi yaitu lokal ya, jadi diakumulasi oleh BKCC versi asing. Ini aslinya netbuy, lokalnya jualan, harga sahamnya bisa naik. Kalau kita lihat hari ini yang jadi market maker utamanya YP-nya net sell padahal 8 eman lebih ya. Jadi amannya sih buat scalping kan ini untuk saham SRTG. Kalau kita lihat dari awal bulan ini ya hitungannya sih ini ya nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget, cuman karena secara technical uptrend untuk saham SRTG ya semoga aja masih bisa naik sih. Kalaupun turun antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 2600 ya, karena ada gap up yang lumayan lebar ini. Kemarin-kemarin itu dijaga ya, harganya konsolidasi di atas 2270-an, di atas supportnya. Hari ini langsung ngegas breakout. Kalau misal besok naik ya resistennya ada di 2920, tapi kalau turun ada supportnya ada di 2600. Itu untuk saham Saratoga. Secara teknikal kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya profit ya, jadi laporan kuartal 2-nya profit untuk saham Saratoga, sentimennya positif ya. Ya untuk saham seperti Saratoga ya kadang minusnya cukup banyak, kadang juga bisa profit cukup banyak ya. Tapi secara valuasi juga hitungannya masih ya nggak murah-murah banget ya, cuman juga nggak mahal-mahal banget. PB-nya 0,7 kali. Oke, itu untuk saham SRTG ya. Semoga aja sih masih bisa naik ya. Untuk resistennya ada di 2920, mungkin besok kalau langsung hijau pantau level 2920 ini. Oke, itu untuk saham Saratoga. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Goto yang hari ini naik ke resistennya, mencoba breakout ya. Sebenarnya ini berhasil breakout ya di atas 59, close di 60. Jadi untuk saham Goto hari ini naik. Ini mungkin buat teman-teman yang beli di 50 ini udah taking profit ya. Kalau diamankan di level 59 ini ya nggak ada salahnya buat diamankan sih. Takutnya kalau besok tiba-tiba turun lagi di bawah 59 kan sayang. Kalau mau entry lagi di level harga sahamnya apakah cukup menarik, coba kita lihat. Untuk hari ini sih cukup ramai ya untuk saham Goto. Goto itu cukup ramai, nilai transaksinya 600 eman lebih, jadi udah mulai liquid ya, udah mulai ramai, harga sahamnya mulai menarik buat trading. Untuk asingnya netbuy 50,2 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Goto, apakah masih MG? Yang jadi market makernya masih. Oh, ini cari dari tanggal 2 ya. MG nilai transaksi yang paling gede. Untuk hari ini tanggal 12 juga masih MG. MG-nya masih netbuy 8,8 M. Average-nya di 80,58. Berarti posisinya floating profit. Dan MG YU ya. Cuman untuk YU ini jualan 40 M lebih. Kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya ya ada juga yang masuk, ada juga yang keluar ya. Cuman ini sedikit akumulasi sih. AKRX versi asing masuk. Untuk AK-nya sebagian versi lokal sih. Untuk lokalnya yang keluar XL, OD, YP yang mungkin mereka taking profit. Kemudian nilai transaksinya hari ini lumayan didominasi oleh asing. Yang jadi market makernya masih MG, masih F posisinya buy. Ya semoga aja besok masih bisa jaga harga sih untuk MG di saham Goto. Kalau kita lihat hari awal minggu ini, untuk MG-nya average-nya di 56 ya. Jadi floating profit-nya udah lumayan, ini 6 poin untuk MG di saham Goto. Jadi hati-hati aja sih kalau tiba-tiba MG taking profit dengan jumlah yang banyak ya bisa turun ya. Cuman siapa tahu broker lain ada juga yang jaga harga. Mungkin secara teknikal pantau aja level 59 untuk besok Jumat ya, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Kalau jebol di bawah itu mungkin diamankan aja yang udah floating profit, atau yang belum sempat taking profit pasang trailing stop kalau sampai jebol di bawah 59 ya, itu lebih aman. Dan untuk resistennya tertekannya ada di 62, breakout 62 ngejar lagi 65. Tapi kalau besok nggak bisa breakout ya mungkin sideways dulu seperti ini polanya ya. Kita lihat aja sih untuk besok apakah bisa breakout atau malah jebol support. Oke, itu untuk saham Goto ya. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom hari ini aslinya masuk, harga sahamnya naik, cuman secara candlenya belum terlalu kuat ya. Candlenya malah merah. Open gap atas, close-nya di area resistennya 3050.
Kalau kita lihat untuk transaksinya Telkom hari ini aslinya netbuy 60,5 M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 9 September ya, untuk Telkom yang akumulasi ada BP versi asing sebanyak 102,8 M. Oh sorry, hari ini tanggal 12, kita ubah BP, masih BP terus yang masuk ya. Untuk BP nya hari ini netbuy 68,5 M. Yang keluar untuk aslinya RX AK nggak sebanyak BP masuk, jadi hari ini diakumulasi oleh BP versi asing. Untuk transaksinya didominasi oleh asing ya, lokalnya nilainya seperti ini nggak sebanyak asing, jadi semoga aja mulai bisa naik sih untuk saham Telkom ya. Buat teman-teman yang mau entry di saham Telkom, nyicil-nyicil di harga saat ini ya, semoga aja resikonya nggak terlalu gede ya, untuk resikonya dan potensi profitnya yang lebih gede. Untuk resistennya kalau besok naik jadi 3140, mungkin semoga aja bisa langsung hijau, ngegas ngejar 3140. Break di atas itu ngejar 3270-an. Kalau menurut saya sih polanya masih, kalau nggak sideways seperti ini ya, semoga aja bisa naik ya, mulai nguji 3140. Mungkin untuk besok lihat aja sih di awal marketnya gimana untuk saham Telkom ya, semoga aja langsung hijau. Cuman kalau langsung merah ya jangan buru-buru buat masuk dengan jumlah yang banyak ya, kalau mau nyicil-nyicil disclaimer. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Kalau untuk trading kayaknya masih belum terlalu menarik ya, karena secara nilai transaksinya belum terlalu rame, jadi masih cenderung sepi sih. Oke, itu untuk saham Telkom menariknya ya, karena harganya masih di area bottom ya, masih di harga bawah secara teknikal. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Dan hari ini koreksi 1,26% ke level 11750, 11.750, tapi secara tren masih uptrend. Untuk support resistennya masih sama. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, apakah AKBK-nya masih jaga harga untuk saham brand? Dan hari ini tanggal 12 secara keseluruhan ya angkanya masih masuk 133,1 M, jadi masih ada yang jaga sih, semoga aja untuk saham brand besok ya. Untuk BK nya keluar tapi belum terlalu banyak, 11,4 M. Selain BK, ZP, DP, Versasin juga keluar. Kalau melihat angkanya masih jaga harga ya, semoga aja untuk brand harganya masih dijaga. Cuman kalau tiba-tiba longsor ya, itu sih yang perlu diwaspadai ya, soalnya ini harganya udah di atas ya, di pucuk. Market capnya juga udah paling gede ya di IHSG, jadi kalau brand misal besok bisa naik ke 12.600-an ya, semoga aja IHSG juga bisa ngejar resistennya ya. Oke, itu untuk saham brand. Kalau menurut saya sih, kalau melihat angkanya masih berani masuk dengan jumlah yang banyak, semoga aja besok masih bertahan di atas ya. Kalaupun turun nggak dalam banget, koreksi wajar, tapi secara technical supportnya cukup dalam ya, secara Fibonacci ada di 10.700. jadi hati-hati aja sih yang belum punya posisi dan mau entry langsung nge-HK di awal market, itu perlu hati-hati ya, lihat bid overnya. Dan saran saya sih di awal market jangan buru-buru langsung nge-HK ya, lihat bid overnya dulu, lihat situasi dan kondisinya. Oke, itu untuk saham brand ya. Untuk resistennya masih di 12.600, semoga aja bisa nyentuh level ini untuk bulan ini. Jika di atas itu ya bagus lagi ya. Untuk saham brand, cuman ya emang secara valuasi kurang menarik sih, mahal ya, tapi secara teknikal uptrend ini. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang hari ini malah turun 3% lebih. Walaupun sempat naik tadi ya, sempat naik di awal market, open gap atas, naik mendekati resistennya 1240-an. Belum bisa breakout, malah jebol, turun 3%-an lebih ke level 1150 ya. Tadi naik itu dekat resisten, mending taking profit aja ya, karena berat, karena ada potensi turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BRPT hari ini hasilnya net sell 8 M lebih. Kalau kita lihat lebih detail secara keseluruhan MG ya, jualan 12 M, cuman ada juga sih yang nampung, yaitu AF, IF, AK yang nampung juga lokal dan jualan lokal. Untuk transaksinya didominasi oleh lokal, cuman aslinya juga
ada AK ya yang masuk 11 eman lebih. Dan jadi market maker utamanya hari ini YP-nya net B loh 5,9 M, tapi MG-nya netjal. Ya semoga aja masih ada potensi naik ya. Tapi kalau untuk trading atau swing ya misal besok turun, pantau aja level 1120 1110. Ini area supportnya ya. Jadi misal turun dan ada yang jaga KDL dekat-dekat level ini, nah itu kesempatan buat teman-teman yang mau swing atau trading. Nanti target price-nya kalau naik di 1180, mungkin seperti itu untuk saham BRPT ya. Memiliki disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam. Ini yang hari ini naik ya, mulai naik sih semoga aja. Bahkan tadi sempat ke 1360 ya ternyata ya. Plus di 1345, di drop surplus 2% lebih. Secara technical supportnya ya di 1120-an ini, 1320-an ini sih. Semoga nggak coba lagi di bawah itu. Secara technical ini masih di harga bottom ya. Jadi ya menarik sih kalau yang mau nyicil-nyicil di saham Antam, belum terlambat banget. Semoga aja bisa naik, bisa mulai uptrend ya. Kalau secara broker saham sih masih kurang begitu bagus. Ini aslinya netjal hari ini jualan 6 eman lebih ya, nggak sebanyak yang kemarin sih. Kalau kita lihat lebih detail, Antam hari ini tanggal 12 September secara keseluruhan didistribusi oleh YUMG ya, cuman BK versi asing masuk 7 eman lebih. Untuk lokalnya ada yang distribusi yaitu YU ya. Market maker utamanya hari ini MG, CC, YP, netjal semua loh. Untuk besok untuk Antam yes semoga aja sih masih bisa bertahan di atas 1325, itu udah cukup bagus ya. Mungkin untuk polanya kalau transaksinya kurang begitu bagus ya sideways dulu seperti ini. Tapi di harga saat ini sebenarnya cukup menarik ya buat dipantau untuk saham Antam yang belum punya posisi, dan yang udah punya posisi ya jangan buru-buru buat cut loss sih misal yang floating profit ya. Sayang, tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Upahnya ada di 1325 dan resistennya di 1420. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Ini yang hari ini terbang cukup tinggi ya. Langsung open gap atas tadi di awal market, nggak nanggung-nanggung ya. Mungkin karena laporan kuartal depannya yang positif, bagus ya. Opennya di sini hari ini langsung open di resisten kuatnya, ninggalin gap up yang cukup lebar. Nih kurang bagusnya di sini ya. Opennya langsung ngegas, open di 13920 untuk tadi pagi Adaro. Jadi ya kemarin udah nggak sengaja misal ambil di bawah ya, lumayan ya floating profitnya 10% lebih. Sempat ke 4050 untuk saham Adaro hari ini, cuman gagal bertahan di atas 3900 ya. 3900 itu resisten tertekannya karena hari ini close di 3850-an, dan support tertekannya kalau secara Fibonacci ada di 3720. Kalau kita lihat hari ini sih cukup ramai untuk Adaro ya. Ada transaksinya 2 triliun lebih yang kalau kita perhatikan di sini ada yang akumulasi cukup banyak, yaitu AK ya. AKCC ya. CC-nya versi lokal, cuman yang akumulasi ini lokal. CC versi lokal netback sebanyak 497,5 M ya. Nah, siapa ini yang masuk, cuman kalau berani masuk segini banyak ya mungkin ada pertimbangan khusus ya. Untuk aslinya sendiri juga masih ada yang akumulasi, yaitu BK, AKIO ya. BK-nya netback 163 eman. Yang keluar aslinya juga lumayan banyak, ZP, CC, SS, DP, TP, KZ ya. Jadi cukup banyak juga investor asing yang taking profit di harga atas ya. Cuman kalau kita perhatikan CC berani masuk cukup banyak. Average buy-nya di 3930, 3930 ya. Floating loss 3930. Jadi tadi mungkin di awal market langsung di-HK oleh CC, jadi open gap atas ya. Langsung di-HK cukup banyak lot, langsung nge-gap atas. Ya, mungkin buat teman-teman yang punya alasan pertimbangannya apa kok CC berani masuk cukup banyak di saham Adaro, ya tulis di kolom komentar. Tapi kalau lihat laporan kuartal 2-nya sih positif ya untuk saham Adaro. Dari segi tahunan maupun kuartalan positif, naik EPS-nya menjadi 213. Ini lebih banyak dibandingkan kuartal 1 dan juga lebih banyak dibandingkan kuartal 2 tahun sebelumnya. Jadi positif untuk saham
Adaro ya. Kurang bagusnya ya ini valuasinya udah nggak semurah yang dulu-dulu pas harga sahamnya di bawah ya, pas 0,7 0,8 itu sebenarnya yang bagus buat masuk ya. Kalau di harga sani untuk investasi kurang pas sih, kurang bagus. Mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro ya. Kalau naik pantau aja level ini 3.900, cuman kalau turun supportnya ada di 3.700. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA ini yang juga naik walaupun nggak setinggi Adaro. Hari ini naik sebanyak 2,26% ke level 2.720. Tadi mencoba breakout di atas 2.730 cuman masih gagal. Kalau kita lihat untuk transaksinya, PTBA hari ini asingnya net buy 8,8 M. Kalau kita lihat lebih detail, PTBA hari ini tanggal 12 September secara keseluruhan ada sedikit akumulasi ya. Sebagian retail keluar, yang masuk didominasi asing, YU, KK, CC versi asing net buy. Untuk lokalnya net sell, untuk harga sahamnya naik ya. Semoga aja untuk besok bisa ini breakout ya di atas 2730. Kalau bisa breakout di atas itu mulai ngejar lagi 2830-an ya. Mungkin pantau aja level 2730 untuk besok. Oke, itu untuk saham PTBA ya. Mungkin ini aja dulu sih untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap subscribe. Terima kasih.